wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul 'alim. Al-Mukarram yang kami muliakan, para alim ulama, sesepuh Masjidil Muhajirin, Bapak Ustaz Dr. Andas Ridwanuddin, yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Syukri Marfaum, yang insya Allah pada kesempatan ini akan mengisi acara tersebut. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT dan beserta jajarannya, dan yang kami hormati DKM Masjid Al-Muhajirin dan panitia acara Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa menghadiri memperingati yaitu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh menjalankan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, dan ketiga adalah tilawah Al-Quran, dan yang keempat itu tausiah agama dan doa. Baiklah hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu sambutan, dan pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak DKM, yaitu Bapak Insinyur Arti Arnasyani. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Syukri Marfaum yang telah hadir pada saat ini, yang akan mengisi tausiah acara kita yaitu peringatan Isra Mi'raj. Yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Al-Muhajirin Pak Zul, yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat pada kita, nikmat waktu, nikmat tempat,
yang telah meringankan kaki kita untuk melangkah ke masjid pagi ini dalam rangka mendengar tausiah tentang Islam dari Ustaz. Kemudian tidak lupa kita menginginkan salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, terima kasih saya ucapkan kepada MC, kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu dan tempat kepada saya mewakili DKN untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan di sini karena apa-apa kegiatan DKN telah kami laporkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu para jemaah berupa surat seminggu atau 2 minggu yang lalu yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu telah menerimanya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa memahaminya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kami garis bawahi yang merupakan esensi dari keadaan masjid kita sekarang ini. Yang pertama adalah yang akan menjadi tolak ukur dan menjadi pemikiran kita bahwa kecenderungan para jamaah, bapak-bapak yang untuk sholat berjamaah di sini sekarang sudah mulai terasa kendor, sudah mulai kurang. Biasanya subuh itu bapak-bapak untuk bapak-bapak bisa 3 saf 4 saf, tapi sekarang keadaannya cuma 2 saf. Begitu juga sholat maghrib dan isya banyak, tapi banyaknya diisi oleh anak-anak sekarang. Syukur alhamdulillah anak-anak banyak meramaikan masjid kita, tetapi bapak-bapak kita menghilang. Nah, untuk itu kepada bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita saling mengingatkan bahwa memakmurkan masjid ini adalah kewajiban kita bersama, bukan kewajiban pengurus, bukan kewajiban Pak Ustadz semata, tapi adalah kewajiban kita bersama. Marilah kita saling mengingatkan. Kalau ibu-ibu tolong dibilangin ke suaminya atau ke anak-anaknya, mari sholat jamaah di masjid. Yang kedua yang perlu menjadi bahan pemikiran kita adalah pengamatan dari kami adalah hilangnya generasi kita, generasi muda kita dari SMP sampai kuliah, yang mereka sekarang yang hadir di masjid ini bisa dihitung dengan jari. Kemanakah mereka? Yang sebelumnya mungkin waktu mereka jadi anak-anak, mereka ramai datang ke masjid, tapi sekarang ini sangat sedikit sekali itu mengadakan sebuah hotline telepon, WA group, yang mungkin ibu bapak bisa menyampaikan pendapat-pendapat ke kami. Kalau mungkin secara langsung itu susah, tapi dengan teknologi sekarang, dengan adanya WA group, bapak ibu bisa menyampaikan usulan-usulannya yang terbaik demi kemajuan masjid kita ini. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم
وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Jordan Badri Rahmati. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada yang membacanya dan keberkahan kepada kita semua yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya yaitu tausiah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Syukri Marfau kepada beliau di Persilakan. Berdiri apa duduk ini? Berdiri ya. Dari sana kelihatan. Baik, sudah 9:30 kita mulai. Sebelum dimulai kita sepakati jam berapa ini selesai. 1 jam. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya, dari tempatnya, dari manapun, thalabul ilmi, dengan niat untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib mendapatkan ilmu,
tidak wajib. Jadi nanti di akhirat tidak ada alasan kita untuk mengatakan saya tidak tahu ya Allah, karena Allah sudah wajibkan untuk menuntut ilmu. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan fisabilillah selama dia keluar dari rumahnya dan duduk di masjid ini, akan mendapatkan pahala fisabilillah. Semoga duduknya kita, hadirnya kita di masjid ini mudah-mudahan mendapatkan pahala fisabilillah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin. Saya pernah kemarin diundang sama Ibu apa? Iya. Katanya Pak Ustaz, kami ada pengajian ibu-ibu di Masjid Muhajirin. Ingat saya Muhajirin Berbantah Pamulang nyasar ke sono saya. Udah ke sana itu kira-kira jam 4 atau setengah 5. Saya lihat masjid sepi-sepi aja, mana ibu-ibunya ini saya lihat. Baru saya muter lagi saya ke sana ke komplek Pamulang Indah kalau nggak salah. Sampai keringatan, sampai sini udah dekat maghrib. Ibu-ibu udah kesal. Ini Pak Ustaz ngapain lo mau bubar baru datang katanya. Tapi nggak apa-apa, sekedar perkenalan. Kemudian hormat saya kepada orang-orang tua kami, para asatidz wal asatidzah, para guru-guru, para alim ulama. Kemudian Bapak RT, Bapak RW, seluruh hadirin wal hadirat, ibu-ibu pengajian, ketua. Seperti biasa, saya kok kaku banget kayaknya, nggak berluasa. Biasanya kalau saya ceramah jalan sana. Depan kamera, mau jalan sana hilang kan? Baiklah. Tentunya di awal pembicaraan ini kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kerja saya sebagai rohaniawan. Saya tanya ke pasien, Pak, ada orang kaya banget waktu itu saya tanya. Pak, seandainya boleh ditukar sehat ini atau sakit Bapak ini dengan harta yang Bapak miliki, Bapak pilih mana? Manusia berjumlah 7,9 miliar di muka bumi. Berapa? 7,9 miliar banyak. Tapi yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terlahir dari rahim ibu kita yang beragama Islam. Nikmat hidayah, nikmat iman ini kita tidak minta. Coba kalau seandainya kita lahir dari rahim ibu kita yang bukan beragama Islam, belum tentu kita Islam. Karena kebanyakan di antara 12 tanggal 12 kiamat dunia. Berdasarkan dalil ini bahwa Allah tidak akan kiamatkan, kata Rasulullah, dunia ini kalau masih ada orang beriman di muka bumi ini. Jadi semakin banyak orang beriman, semakin kokoh bumi ini. Kenapa? Berdasarkan sebuah hikayat, nanti di akhir zaman tidak ada lagi orang yang beriman. Tinggal satu orang di daerah pada mahsyar sana. Dia seorang pemuda. Dia tidak tahu lagi sholat, tidak tahu lagi puasa, tidak tahu lagi syariat Islam. Tahunya hanya Allah, Allah dan Allah saja. Tidak dirasakan orang-orang yang beriman. Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammadin. Ada orang bertanya kepada saya, Ustaz, untuk apa sih kita membacakan sholawat? Bukankah sholawat itu artinya secara arti bakunya Allahumma sholli ala Muhammad
Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada Muhammad wa ala alihi Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Bukankah Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah surganya, sudah dimampunkan dan dimaafkan Allah semua kesalahannya dari dulu, sekarang, dan akan datang. Untuk apa lagi kita membacakan sholawat? Untuk apa lagi kita mendoakan Rasulullah? Bukankah sholawat itu artinya doa untuk Rasulullah? Kalau kira-kira secara makna benar juga. Baguslah kita mendoakan diri kita sendiri, keluarga kita. Nah, ingin tahu, sebenarnya para ulama banyak mentafsirkan, banyak membuat fadilah sholawat ini. Pada hari ini kita akan bahas satu saja fadilah sholawat yang kita baca. Bicara tentang fadilah sholawat, nanti di akhir zaman itu, begitu Allah kiamatkan dunia ini, hancur, baru dibangkitkanlah kita semua dari manusia zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, bangkit semua. Kata Rasulullah, manusia bangkit sesuai dengan postur kakek moyang yang pertama. Posturnya Nabi Adam itu besar sekali. Kata sebuah hadis, badan Nabi Adam itu besarnya, lebar badannya 40 hasta. 40 hasta itu, katakan di zaman Rasulullah satu hasta itu setengah meter, kali 40 berarti 20 meter lebar Nabi Adam. 20 meter. Berarti kalau tinggi di zaman Nabi Rasulullah, orang rata-rata 2 meter kali 40 berarti 80 meter. Perkiraan kita 80 meter. Ini masjid kalau 20 meter, dari ujung sana ke ujung sana ada 20. Selebar itulah badan Nabi Adam. Dan kita hanya dibangkitkan juga sebesar itu. Anak muda semua. Makanya kata ustaz-ustaz, tidak ada besok yang di surga sana yang tua-tua, muda semua. Dibangkitkan dengan bermacam-macam wajah. Ada yang bangkitnya wajahnya kayak monyet. Kenapa? Karena waktu di dunia dia tingkahnya persis seperti monyet. Bagaimana monyet? Serakah. Monyet kan kalau kita kasih pisang atau kacang, nangkapnya satu. Kasih lagi, diambil ya tangan kiri. Dikasih lagi, diambil pakai kaki kanan. Dikasih lagi, diambil pakai kaki kiri. Dikasih lagi, masuk ke mulut. Udah penuh semua. Kasih lagi yang ada dibuang, yang baru diambil. Dia tidak pernah mau berbagi kepada teman-temannya. Itulah sifat monyet. Kalau ada orang yang tidak mau bersedekah, kalau ada orang yang tidak mau berbagi, tidak mau perhatikan kesulitan saudaranya, tetangganya, keluarganya, maka nanti di akhirat akan dibangkitkan Allah wajahnya seperti nyemor. Monyet keras banget. Ada orang nanti di akhirat dibangkitkan orang seperti anjing. Ini kasus anjing lagi viral. Ya. Itu memang luar biasa. Itu kalau dibahas bikin gregetan. Masa ada disamain dengan bubuk? Ya mungkin dia dulu tidak diajarin kali waktu lahirnya ya. Iya, tidak diajarin. Padahal ajan harus kencang. Kalau nggak kencang bukan ajan namanya qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bahkan ajan itu harus ada seninya. Kalau tidak ada seninya, ya bayangkan kalau muazin kita suruh ajan suaranya hancur. Ajan, pasti kita mencari orang yang azan ini, orang yang punya suara bagus. Seperti Qori tadi, kita panggil menjadi membaca Quran pada hari ini, kudu suaranya bagus. Kalau tidak bagus kan nggak enak.
Makanya ada sebagian ulama mengharamkan seni. Seni jangan diharamkan. Justru bumi ini indah karena ada seni. Tapi bagaimana cara kita mempoles seni tadi untuk keperluan ibadah? Ajan saja kalau nggak ada seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada orang ke masjid. Itu orang kata demam atau apa kata. Tapi kalau aja hayya 'alas shalah, jangan kayak tetangga saya di Medan sana, ada saking dan kepanjangannya nyasar aja deh. Hayya 'alas shalah, Allahu Akbar. Nyasar saking kan panjangnya. Jadi aja jangan kepanjangan malah nyasar ke mana-mana. Nah, kembali bicara seni, harus ada seni juga. Jangan kaku-kaku banget. Imam juga harus punya seni. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Besok kali kita cari imam yang suaranya bagus. Kalau suara imam suaranya tidak bagus, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pakai batuk-batuk lagi orang tua, ya tentunya kuranglah resep. Seni jangan dilarang, tapi bagaimana seni itu menjadikan dakwah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bicara tentang kiamat tadi. Ada orang dibangkitkan mukanya, wajahnya seperti anjing. Anjing itu tahu bagaimana? Anjing itu tidak pernah melihat siapa yang salah dan benar. Kalau siapa yang membagi dia daging, itulah tuannya. Mau dia pencuri, kalau bawa daging, dia akan ikut. Mau yang datang tamu ke rumahnya, kalau nggak bawa daging akan digonggong. Begitu juga kehidupan kita di dunia ini. Tergantung besok di akhirat, tergantung di dunia bagaimana amal-amal ibadah seseorang. Setelah kita dikumpulkan, disap-sapkan, ada barisan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada barisan orang-orang munafik, ada barisan orang-orang kafir, tergantung bagaimana di dunia. Setelah itu kita diadili. Di sana, di akhirat sana ada pengadilan terbuka, ada pengadilan tertutup. Pengadilan terbuka ditontonkan kita bagaimana kelakuan kita di dunia ini. Selama 2 jam setengah akhirat, bukan 2 jam setengah dunia. 1 hari di akhirat perbandingannya 1000 tahun di dunia. Nah, kalau 1 jam di akhirat berapa tahun itu? Yang bawa kalkulator. Saya nggak bisa ngitung. 1 hari di akhirat hitungannya 1000 tahun di dunia. Nah, oleh karena itu berjalanlah kita panjang sekali kita diadili. Kata Allah, ini kesalahanmu, ini kesalahanmu, ini kesalahanmu, ini kita terpojok. Kita tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Maka kata Allah, sebelum engkau divonis, engkau dipersilahkan mencari pembela. Dipersilahkan mencari kuasa hukum, persis seperti di dunia ini. Sebelum divonis hakim, kita disilahkan mengajukan somasi, apa namanya, pembelaan. Cari pembela, cari kuasa hukum. Kita mencari kuasa hukum, kita berjalan 1000 tahun. Bertemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Adam, ya Nabi Allah, saya sudah berjalan 1000 tahun lamanya, ingin mencari kuasa hukum, mencari pembelaan, bantu saya ya Nabi Allah. Nabi Adam alaihissalam dengan haus, lapar, sedih kita berjalan. Apa kata Nabi Adam? Mohon maaf, saya tidak bisa bantu. Jangankan engkau, saya yang malu bertemu dengan Allah, kata Nabi Adam.
Jangan lagi kita bertemu dengan Nabi Anu, bertemu dengan Nabi ini berpuluh-puluh ribu tahun, lalu bertemulah kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berjumpa dengan Rasulullah puluhan ribu tahun tadi, kita minta tolong kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bantu saya ya Rasulullah. Sekian ribu tahun yang lalu saya diadili ya Rasulullah. Sebelum saya divonis surga dan neraka ya Rasulullah, bantu saya mendapatkan syafaat darimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ini letak salawat yang kita baca Bapak Ibu sekalian. Salawat yang kita baca pada hari ini adalah tujuannya untuk mendapatkan syafaat. Artinya salawat kita baca pada hari ini menjadi KTA kita. KTA, kartu tanda anggota. Kalau kita tidak pernah bersolawat, tidak mau bersolawat, pelit bersolawat, maka kita tidak punya KTA besok di akhirat. Kata Rasulullah, jika kita tidak pernah bersolawat, kata Rasulullah, ente siapa? Kata Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Apa buktinya kamu umatku? Kata Rasulullah, ini KTA saya Rasulullah. Saya sering bersolawat. Maka kalau kita punya KTA, kartu tanda anggota sebagai umatnya Rasulullah, Rasulullah akan bantu besok. Karena Rasulullah bergelar Habibullah, kekasihnya Allah. Jika seorang kekasih meminta kepada yang dia cintai, insya Allah Allah akan kabulkan. Nah Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Muhajirin yang saya muliakan. Ini hari ini kok kaku banget ya? Baik, kita salawat bareng-bareng biar gak kaku. Ya, salawat pada yuk. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlillah ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Corona mah gak usah dipikirin. Ntar datang Omikron, habis Omikron Bapak Kron, habis Bapak Kron Engkong Kron. Nah habis itu terakhir besok Popkron yang datang. Iya, gak usah dipikirin. Nah Omikron itu kan terjadi rumah sakit. Omikron dengan tanggal 2 tahun 2021 bulan 7 yang lalu, saya itu mandiin jenazah COVID setiap hari 16-17 ya. Meninggal semua. Gara-gara apa? COVID. COVID gara-gara apa? Gara-gara stres. Orang yang stres akan gampang kena COVID. Jangan stres lah. Santai aja. Buktinya hari ini banyak yang kena Omikron. Omikron apa Omikron? Oh iya, bukan U. Omikron. Berarti itu masih omnya berarti. Omikron. Nanti yang habis itu tante Mikron. Nah, kemudian hari ini Omikron itu ada, tapi tidak sedahsyat yang digembor-gemborkan. Rata-rata orang sudah banyak yang kena. Paling sakitnya sehari, 2 hari, 3 hari sembuh. Selama hati dan pikiran tenang. Kalau hati dan pikiran tidak tenang, dia akan menggerogoti apa yang lemah di dalam tubuh kita. Nah, bicara kerjaan, saya kan pernah kerja di rumah sakit, pernah saya cerita sama ibu-ibu. Kerja saya itu
mentalkinkan orang yang hampir mati. Kuping sebelah kanan, la ilaha illallah. Jadi Pak, saya tiap hari lihat orang mati kerja saya. 1, 2, 3, 1. Pokoknya di rumah sakit itu ada yang meninggal. Jadi kerjaan saya melihat orang mati, mentalkinkan orang mati. Berdasarkan pengalaman ini, kata Rasulullah kan begini, man kana akhiru kalamun la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya, di akhir kalimatnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, balasannya surga. 90% orang yang saya talkinkan hampir tidak ada yang mampu mengucapkan kalimat thayyibah ini dengan baik. Masya Allah. Padahal kita tahu kalimat thayyibah yang paling mudah di antara semua kalimat-kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah. Kita contohkan, alhamdulillah, itu bibir masih terkatut. Astaghfirullah lebih ribet lagi. Na'udzubillah lebih sulit lagi. Tapi kalau la ilaha illallah, walaupun mulut kita terbuka di rumah sakit, di ruang ICU ditutup sama selang atau pipa, masih sanggup lidah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat thayyibah yang paling mudah. Tapi anehnya tidak semua orang mampu dan bisa mengucapkan kalimat ini dengan baik, karena balasannya surga. Ada apa ini? Pertama, karena di akhir hayat seseorang akal dan pikirannya sudah blank. Apa itu blank? Udah ngaco. Orang yang sakaratul maut itu ngaco. Orang yang sakaratul maut itu panik. Pernah lihat orang panik? Rumah kebakaran. Saking paniknya ibu itu, kebakaran, 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 katanya. Diambillah bantal guling, digendongnya bantal guling sampai di luar, dipikir anaknya. Begitu udah selesai, anaknya dibakar di dalam rumah. Itulah panik. Dia tidak tahu lagi apa yang dia lakukan. Orang yang meninggal, orang yang sakaratul maut itu persis seperti orang yang tenggelam di tengah lautan yang tidak pandai berenang. Itulah orang panik. Maka apa yang biasa dia ucapkan pada waktu hidupnya, itulah yang keluar dari mulutnya. Maka disuruh kita sama Rasulullah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir, sebaik-baik kalimat adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Salah satu manfaatnya supaya di akhir hayat kita nanti dapat mengucapkan kalimat ini dengan baik. Itu. Yang kedua, orang yang sakaratul maut, ada trik pada hari ini saya ingin berbagi pada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara menghadapi orang sakaratul maut? Ini pengalaman saya bagi Bapak Ibu, Bapak sekalian. Supaya apa? Supaya orang yang kita cintai, kita inginkan husnul khatimah. Emak kita, bapak kita, adik kita, anak kita, istri kita, suami kita, atau siapapun yang mungkin lebih duluan dari kita inginkan dia husnul khotimah. Tentunya bagaimana cara dia husnul khotimah? Dari dirinya sendiri dan dibantu oleh kita. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, laqinu 'indal mautakum. Ajari kamulah, kata Rasulullah. Itu kan dianjurkan Rasulullah, mentalkinkan, mengajari orang. Bisikkan di kuping sebelah kanannya, la ilaha illallah. Dia gerak bibirnya. Kalau bibirnya sudah bergerak, jangan diajarin lagi, karena dia panik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia panik. Apalagi cuma kata nyebut, nyebut, jebut. Apa yang mau disebut? Banyak orang begitu. Nyebut apa yang mau disebut? Tapi la ilaha illallah. Tuh. Kalau bibirnya sudah bergerak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita berhusnuzon, sudah jangan diajarin lagi. Kita inginkan akhir hayatnya la ilaha illallah. Kalau dia mengoceh kalimat yang lain, baru ajarin lagi.
Itu trik pertama. Trik kedua, bacakan Yasin di kuping sebelah kirinya. Karena Rasulullah SAW mengatakan Yasin itu adalah memudahkan segala urusan. Baca Yasin secara perlahan, secara pelan, cukup satu orang. Nah, kita di kampung ini tidak. Waktu orang sakaratul maut pada sibuk semua, udah mati baru dibacain Yasin. Ngapain lagi? Ini udah jelas-jelas dia meninggal, baru cari Quran, cari Yasin, baru Yasin, orang udah terbujur kaku. Wal Qur'anil Hakim. Untuk apa itu? Yasin itu dibacakan sewaktu orang sebelum meninggal. Meskipun dia cuma sakit, baca Yasin. Kita ngunjungin teman, dia demam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gimana kabar? Inilah belum sehat-sehat banget. Udah bacain Yasin. Yasin. Kurang ajar, memang lu doain gue mati apa lu bacain Yasin katanya. Padahal tidak, membaca Yasin itu untuk memudahkan dia. Kalaupun Allah sembuhkan, sembuhlah dengan bacaan Yasin tersebut. Kalaupun sampai umurnya pada hari itu dimudahkan Allah, ruhnya dicabut Allah dengan Yasin tersebut. Karena pernah kejadian, pernah saya baca Yasin sama orang yang sakit, keluarganya marah. Pak Ustadz, emang udah mati apa dibacain Yasin? Itulah persepsi yang salah. Yasin itu dibacakan, tapi dengan juga jangan mentang-mentang semua penyakit bacain Yasin. Lu sakit apa? Aduh, gua korengan ini, gua baca Yasin ya. Ya sih, itu baru pertanyaan lagi. Lu sakit apa? Anu, baca Yasin. Jangan. Sakit yang memang dia benar-benar tergeletak. Itu baca Yasin, kemudian tarkim. Trik yang ketiga, itu dua. Ketiga, hendaklah di dalam ruangan tersebut jangan ada orang yang ngobrol atau bicara tentang dunia. Yang nangis keluarin, yang lagi teleponan keluarin, yang lagi ngapain pun keluarin. Cukuplah yang di dalam ruangan tersebut satu orang baca Yasin, satu orang mentalkinkan. Kalaupun ada yang lain, cukup diam. Jadi kalau ada ibu kita atau siapapun yang kita cintai dalam keadaan sakaratul maut, tenang. Kalau ada anaknya nangis, suruh keluar. Kalau ada yang ngobrol teleponan, suruh keluar, jangan di ruangan itu. Cukuplah yang di ruangan tersebut satu mentalkinkan, satu membacakan Yasin. Yang lain kalau mau hadir di situ, diam, jangan berisik. 3. Yang keempat, jangan ada di dalam ruangan tersebut patung-patung, lukisan-lukisan tentang lukisan apa? Lukisan manusia. Karena kata Rasulullah, kalau kamu membuat patung, nanti di akhirat dia akan minta nyawa. Maka malaikat rahmat tidak masuk ke dalam ruangan tersebut. Kalau malaikat maut mah masuk. Mau patung mau apa kayak dia mau masuk aja malaikat Israil. Kalau bisa dengan patung malaikat Israil tidak bisa masuk, di kamar saya bajakin patung. Kalau masuk malaikat Israil, oh nggak jadi. Tapi kalau malaikat rahmat dia tidak mau masuk. Berarti sudah berapa? 4, 5. Pertama tadi talkinkan, yang kedua bacakan Yasin, yang ketiga jangan berbicara tentang dunia, yang keempat jangan ada patung-patung, yang kelima kalau bisa jangan ada merokok di ruangan tersebut. Saya mau merokok, tapi merokok itu kan hukumnya makruh. Kalau bisa semua yang makruh jangan ada di ruangan tersebut. Usahakan ruangan itu steril. Dengan upaya-upaya seperti ini, hendaklah mudah-mudahan orang yang kita cintai dalam keadaan sakaratul maut tadi dalam keadaan husnul khatimah. Pengalamannya pernah dulu 3 tahun yang lalu, saya kalau ditelepon sama perawat, Ustaz, ada pasien yang jelek ini katanya. Masuk jelek di sana sudah tidak bisa ditangani medis. Sudah tidak bisa ditangani medis kalau kata perawat jelek itu. Maka itu tugas saya. Saya datang ke ruangan ICU tersebut. Masuk ke dalam ruangan ICU, adalah seorang anak muda di ruangan tersebut yang umurnya sekitar 20-21 tahun lah kalau tidak salah.
Saya samperin ibunya di samping sebelah kirinya lagi nangis. Oh Pak Ustaz, bantu anak saya Pak Ustaz. Anak itu sudah ngorok. Di mulutnya ada pipa, ada selang, ada kabel, ada ini, ada semua. Saya suruh ibunya baca Yasin, saya mentalkinkan. Habis ibunya baca Yasin, saya talkinkan, anak tadi belum meninggal dunia, umur 20 tahun tadi. Lalu saya ajak ibunya ngobrol sebentar. Habis ngobrol, kembali saya bilang, Bu, kita gantian, saya baca Yasin ya. Dibaca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Belum separuh saya baca Yasin itu, tiba-tiba anak muda yang tadi dalam keadaan koma, yang lagi sakaratul maut, tiba-tiba berdiri dari tempat tidurnya. Bayangkan, padahal dia koma itu kan nggak sadar. Berdiri, semua kabel-kabel yang ada di tubuhnya itu copot semua. Namanya di ruangan ICU dia tidak pakai baju, pakai selimut aja. Telanjang dia. Cuma ada pampers doang. Dia berdiri di atas ujung-ujung jari kakinya persis seperti penari balet. Hitungan 10 detik lebih, dia itulah sakaratul maut terdahsyat yang pernah saya lihat. Tangannya menggenggam gitu. Seperti itu 10 detik, lalu dia jatuh lagi. Saya ingat apa kata Rasulullah SAW, seenak-enak mati, sakitnya bagaikan kambing dikulitin hidup-hidup. Kata Nabi Isa alaihissalam, selezat-lezat mati, sakitnya bagaikan burung digoreng hidup-hidup. Kata Nabi Idris alaihissalam, semudah-mudah mati dan seenak-enak mati, sakitnya bagaikan ditusuk 1000 pedang. Lalu saya berpikir bagaimana pula anak muda ini tadi, yang sakaratul maut yang terdahsyat yang pernah saya lihat. Saya kan pernah sering melihat orang sakaratul maut, ada yang selesai mati, ada yang mati, ada yang diam aja mati, ada yang tiba-tiba mengeluarkan air mata saja mati, dan pokoknya macam-macam. Tapi ini adalah sakaratul maut terdahsyat yang pernah saya lihat. Sampai dia berdiri, itu malaikat maut bagaimana mencabut. Makanya orang yang meninggal itu rata-rata matanya terbuka, karena roh itu berjalan dari mulai kaki ke paha, ke perut, ke dada, ke leher, baru mata mengikuti roh. Roh kan keluar dari kubur-kubur kebanyakan terbuka. Kalau ada yang meninggal langsung tutup matanya, bacakan sholawat, tutup mata, ditahan lama-lama. Nah, lalu bicara anak muda tadi pengalaman saya, ini kita bukan ribah, bukan menceritain, tapi kan saya tidak menyebut nama, dan saya pun sudah lupa namanya, mukanya pun sudah lupa saya. Lalu saya berkata-kata dalam hati saya, kok sebegininya lah ya anak muda ini, saya pikir. Tapi kan saya nggak berani ngomong, takut tersinggung ibunya. Saya bilang sama ibu, sabar ya macam-macam lah dengan kata-kata nasihat. Saya selesaikan jenazah anak muda ini tadi, saya ikat kakinya, dagu mulutnya yang terbuka saya tutupkan, matanya yang terbuka saya tutup. Sudah selesai, saya keluar dari ruang ICU. Rupanya di ruang ICU itu ada tantanya, tante anak muda tadi yang meninggal dunia sakaratul maut terdahsyat tadi. Bu, ponakan udah meninggal, saya bilang. Oh iya Ustaz, iya. Terus saya mohon maaf, saya mau nanya nih Bu, saya bilang maaf tadi. Kenapa Ustaz? Itu tadi ponakannya meninggal, saya ceritain lah begini sampai kepada meninggal dunia anak muda tadi. Apa kata tantenya? Oh nggak pantas lah Ustaz. Kenapa Bu? Dia itu sering membuat ibunya menangis. Dia sering membuat ibunya mengeluarkan air mata. Tapi saya perhatikan waktu ibunya hadir di situ, ibunya sayang sama anak. Inilah kasih sayang seorang ibu. Bagaimanapun anak nakalnya, bagaimanapun anaknya jahatnya, bagaimanapun anaknya sering melukai dia, kasih sayang ibu itu tidak pernah punah dan hilang. Bagaimanapun anaknya sering membuatnya menangis habis-habisan, kalau anaknya dalam keadaan susah dan celaka seperti
tetap bersedih dan merasa kehilangan. Nah begitu juga anak muda tadi yang sering membuat ibunya menangis, membuat sering ibunya berduka, sering membentak ibunya. Pada hari itu tetap ibunya bersedih. Apa kata tantenya? Wajarlah Ustaz, anak itu sering membuat ibunya menangis, sering membuat ibunya terduka, mengeluarkan air mata. Oh, saya bilang, iya kan, saya bilang. Nah dari cerita ini ada satu kesimpulan yang saya ambil. Pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya, pasti sakaratul mautnya akan susah. Berdasarkan pengalaman saya, sering itu Bu Pak, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wabil khusus ibunya, sakaratul mautnya akan susah. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan la taqul lahumma uffin. Jangan kau mengatakan saja tidak boleh. Kan cuma dua huruf, a sama ha. A sama a. Kalau bahasa Arab. Saja tidak boleh. Apalagi sampai dia meneteskan air mata. Nah pada hari ini, kalaupun pernah kita membuat ibu kita meneteskan air mata, jangan sampai kita meninggal dunia kita lupa minta maaf, karena sakaratul maut itu akan susah kita dapatkan. Tercabutnya roh dari jasad kita akan susah kita dapatkan. Salah satu juga membuat roh juga susah tercabut dari jasad kita, karena kita terlalu hubbud dunia, cinta kepada dunia. Roh kita akan lengket di tubuh kita. Bagaimana roh malaikat akan mencabut dia lengket di dalam tubuh itu? Jadi roh itu akan menggerogoti tubuh kita. Wajarlah sakitnya bagaikan kambing dikulitin hidup-hidup. Nah bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita tambah 15 menit lagi ya. Apa ya? Udah ngantuk belum? Belum. Masih siap. Saya udah pegel ini. Saya dulu bentar ya. Para malaikat. Yang ketiga ada namanya alam ilahiyah. Malaikat juga tidak ada di sana, tidak bisa tembus ke sana. Nah sewaktu Rasulullah naik ke langit pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, naik ke langit kedua berjumpa dengan Nabi ini, sampai di langit yang keempat Allah tunjukkan kepada Rasulullah itu surga dan neraka. Kata Rasulullah, di neraka itu aku lebih banyak melihat perempuan. Kok bisa ya Bu? Bu, kata Rasulullah, di neraka aku lebih banyak melihat perempuan dari laki-laki. Sekarang saya tanya Ibu, kok bisa? Bu, nggak bisa jawab. Saya nanya kan ada perempuan di dalam. Lebih banyak perempuan, ya kita tanyalah perempuan. Gak mungkin kita tanya bapak-bapak. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan perempuan itu lebih mudah masuk surga dari laki-laki. Cuma 4 syaratnya. Kalau laki-laki bersyarat-syarat, banyak sekali syaratnya. Tapi kalau perempuan cuma 4. Tapi anehnya syarat yang mudah ini kok banyak perempuan di neraka. Bu, kenapa Bu? Hah? Nah, saya nanya, kata Rasulullah, sewaktu Rasulullah Isra Mi'raj, saya kesana deh, saya bertanya ibu-ibu. Ya nggak apa-apa ya. Bu, Rasulullah kan Isra Mi'raj, di langit keempat ditunjukkan Allah surga dan kedua puasa pada bulan Ramadan. Perempuan lebih kuat dari bapak-bapak. Bapak-bapak masih ada umur makan di warteg ya. Makan di warteg, ibu-ibu mau nggak ada itu, cuma melayani doang. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menjaga harga kehormatan dirinya, menjaga kehormatannya. Kalau suaminya pergi, dia tidak memasukkan laki-laki yang bukan mahram ke rumahnya.
menjaga kehormatan bisa? Bisa. Berarti 3 dikit lagi nih mau masuk surga nih. 1, 2, 3 atur lagi. Ayo. Yang keempat, taat sama suami. Bisa? Benar. Antara kakinya bilang, "Bu, sholat apa, Bu?" "Lu bapak cuma sholat." Ya. "Aku tidak pernah engkau bahagiakan seumur umur Pak." Dari mulai kawin sampai tua katanya yang pernah dibahagiakan. Karena kemarin dia hidup pun gara-gara apa tuh? Kasih makan, kasih duit, kasih pakaian. Itulah gara-garanya tidak mensyukuri apa yang diberikan suami. Maka jadi bapak-bapak bu, waktu lebaran nanti jadi ayah kami laki-laki. Ini saya bukan membela laki-laki, mentang-mentang saya laki-laki bela laki-laki. Bapak itu kalau dia punya gaji, yang dia pikirkan anak juga beli baju lebaran. Kalaupun masih ada sisa bangku bagi dia, itu bapak-bapak. Benar apa betul? Betul apa benar? Itu bapak-bapak zaman dulu, tahu zaman sekarang. Bagi dia duluan dia beli. Belum tentu laki-laki. Kalau istrinya terbuka auratnya, nanti besok di akhirat dia akan ditanya. Anaknya tidak sholat. Kalau ibu anak tidak sholat, itu tanggung jawab suami. Ibu tidak sholat, suami nanti ditanya. Tapi kalau suami ibu tidak sholat, suami ibu pemabuk, suami ibu penjudi, tidak ada urusan nama ibu di akhirat. Sebaliknya, kalau istrinya terbuka aurat, istrinya selingkuh. Ini zaman sekarang zaman selingkuh ini, selingan kuku. Nah, kalau istrinya terbuka aurat, anaknya bermain judi dan mabuk-mabukan, sesoleh apapun seorang ayah, tetap dia akan minta pertanggungjawaban. Karena Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, laki-laki dirimu, sholat kamu, puasa kamu, semuanya ibadah kamu lakukan. Wa ahlikum, istrimu, anak-anakmu jaga juga. Istrinya udah benar, anaknya udah benar, dia udah benar. Tapi tetangganya tidak sholat, dia tidak pernah ngajak, tetap ditanya. Jadi kita mempunyai kewajiban yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar laki-laki. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Kalau di lingkungan kita masih ada orang yang tidak sholat, kita tidak pernah ajak itu, ya minimal ngajak, bukan memaksa, karena hidayah urusan Allah. Tetangga kita minimal basa-basi, "Mas, sholat yuk. Om, yuk berangkat ke masjid." Itu wajib, jangan katakan itu sunnah. Ngajak orang ke masjid wajib, nyuruh orang sholat wajib, tapi bukan memaksa. Tetangga kita lihat lagi azan maghrib, hayya sholat dari masjid. Tetangga kita lihat lagi masjid main game atau main HP di teras rumahnya. Kita biarkan itu. Nanti ditanya di akhirat itu kalau kita biarkan. Ajak masuk masjid yuk. Kalau kata udah silakan, kita udah lepas. Yang penting kita ajak itu bukan untuk dia, kita ngajak dia untuk kita, supaya kita besok di akhirat lepas dari pertanyaan itu. Nah, di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan langit keempat ditunjukkan Allah Rasulullah tadi. Di langit keempat ditunjukkan surga dan neraka. Udah tahu jawabannya? Waktu Allah tunjukkan kepada Rasulullah di langit keempat, di neraka lebih banyak perempuan. Kenapa itu? Kenapa? Tidak mensyukuri apa? Pemberian suami. Pak, benar itu kata ibu itu. Ya,
kebanyakan, tidak semua. Mudah-mudahan ibu-ibu yang jamaah muhajir ini tidak seperti itu. Maksudnya nggak beda jauh. Nah, bapak-bapak hadirin, setelah Rasulullah selesai Isra wal Mi'raj, ada satu oleh-oleh yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Semua hukum syariat Islam Allah berikan dan perintahkan melalui wahyu malaikat Jibril. Tapi perintah sholat khusus itu Allah perintahkan kepada Rasulullah ngambil sendiri, kalau bahasa kita hukumnya. Pertama 50 waktu turun Rasulullah, ditanya nama Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang kamu dapat dari Allah?" "Saya diperintahkan dan umat saya diperintahkan melakukan sholat 50 waktu." Kata Nabi Musa, "Aduh, gak sanggup tuh umat. Minta kurang ini," kata Nabi Musa. "Berapa kurangnya?" "Gak tahu. Pokoknya minta kurang aja." Naik lagi Rasulullah ke atas, dikurangi 5, tinggal 40. Kata Nabi Musa, "Kurang berapa ya?" "Tinggal 40. Nggak sanggup. Minta lagi, kurangi lagi. Dengan wajah gak enak bahasanya Rasulullah naik lagi, minta dikurangi lagi sama Allah. Sampai turun naik, dapatlah 5. Saya bisa bayangkan jika 50 waktu itu tidak minta dikurangi Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah mah sanggup secara pribadi, tapi dia memikirkan umatnya kita ini. Jika tidak diminta Rasulullah pengurangan 50 waktu sehari semalam, mencret. Ya mencret lah, 5 waktu aja teledor, 5 waktu aja keteter. Tadi ibu-ibu sholat al-zuhur, hayya 'alas sholat di masjid, udah ajan bahaya. Kata ibu, bentar, habis lagi nyampu, masuk asar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata di masjid, loh, udah cepat banget. Itu 5 waktu, apa 50 waktu? Masa sambil sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sambil nyuci ibu, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, ya kan, alhamdulillah, sambil nyuci sambil sholat. Nah, 5 waktu ini adalah bentuk cintanya Rasulullah kepada kita hamba dan umatnya. Bukan Rasulullah tidak sanggup, tapi karena Rasulullah memikirkan kita. Jangankan 50 waktu, 5 waktu saja kita masih keteter. Nah, dan inti daripada Isra Mi'raj kita pada hari ini adalah, berakhirnya, intinya adalah bahwa kita sebagai umat zaman sekarang, dengan adanya media sosial, adanya YouTube, mau bicara YouTube, saya ingin perkenalkan nih. Ini saya punya YouTube, Bu. Namanya Arikin TV. Itu bajunya ada dipakai anak saya, ini anak saya. Arikin TV ini adalah YouTube dakwah yang setiap seminggu sekali diupload dakwah. Saya ceramah di dalamnya. Jadi kalau ibu, bapak ingin bertanya tentang hukum, silakan nonton Arikin TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Insya Allah saat itu sudah berjalan 2 tahun. 2 tahun ini view-nya sudah ada 20.000, subscribe-nya baru ada 544, kurang 300-400 lagi lah. Kalau ada yang bantu subscribe, mudah-mudahan dakwahnya berjalan. Nama YouTube-nya Arikin TV. Arikin itu saya ambil dengan bahasa Arab, artinya orang yang berakhlak, dengan akhlak yang mulia. Nah, bicara terakhir tadi, inti dari Isra Mi'raj kita pada hari ini, setinggi apapun ilmu yang kita pelajari, maka sebagaimana Allah katakan,
Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa membuat kita, menjadikan kita menjadi orang yang dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pertanyaannya, begitu banyak orang yang sholat kita lihat rajin sholat, belum azan udah ke masjid, belum azan udah wudu, rajin sholat tapi perbuatan keji dan munkar masih saja dia lakukan. Ada apa ini? Pertama, mungkin sholatnya belum benar. Maka setinggi apapun kita pelajari ilmu pengajian dimanapun, pelajaran sholat jangan lupakan. Belajar sholat yang benar. Sholatnya yang sebagaimana Rasulullah katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Udah tahu cara sholat Rasulullah? Pak Bu, Rasulullah, banyak orang saya perhatikan sholat begini. Pertama, andai ke sana kiblat. Andai ke sana kiblat. Ke sana kiblat ya. Perhatikan. Ada kakinya begini, ngangkat ini. Ada? Sebaiknya semua anggota tubuh kita menghadap kiblat, maka luruskan kaki kita menghadap ke kiblat. Kalau begini nggak ada kiblat, ini nggak ada musola, nggak ada musola, ya kan? Ada kiblat. Laki-laki lebar kakinya selebar bahunya. Jadi kalau diukur kakinya, tangannya itu, nah sejengkal. Kalau perempuan sepepel, lebih kecil. Kalau perempuan sepepel, kepeling, nah ini dia, ke perempuan. Kalau laki-laki satu jengkal melebar selebar bahunya. Kemudian takbir. Ada orang takbir kan macam-macam. Ada orang takbir kayak pengen mau main silat. Oh, wow. Ada yang begitu. Kayak mau main silat. Ada takbir. Ada orang takbir sakratul maut. Ada yang begitu. Ngapain lah takbir seperti itu? Biasa saja lah. Niat saja dari hati. Kemudian tangan, jangan begini. Kalau begini bukan tidak benar. Semuanya bukan saya salahkan, semuanya benar. Tapi shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Tangan ke depan. Ini Allah. Kenapa seperti ini? Kita ingin tunjukkan kepada Allah. Di tangan kita kan ada garis 81 tambah 18. Itu 81 tambah 18 itu jumlahnya 99. Coba perhatikan. Tangan kita ada, ini berapa nih? 81. Ini 18. 81 tambah 18, 99 adalah Asmaul Husna. 99 nama Allah. Ini kita tunjukkan, ya Allah, 99 namamu ini aku junjung, ya Allah. Jangan begini. Kalau begini banyak orang sholat. Oh, ada begitu ya. Nah, dan banyak lagi gerakan-gerakan sholat yang mungkin kita belum benar, bukan salah. Maka itu akan mempengaruhi sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Banyak orang yang sholat tapi perbuatan keji dan munkar pun masih banyak dia lakukan. Mungkin gerakan sholatnya belum benar. Satu, mungkin wudunya belum benar. Kalau sudah wudu tidak benar, pasti sholat tidak sah. Atau mungkin mandinya belum benar. Mandi janabah. Udah tahu mandi janabah? Ya udah harus pasti tahu lah. Kalau nggak tahu udah setua ini udah punya cucu belum tahu juga. Berarti sholat kita tidak sah selama ini. Ada satu trik atau satu ilmu saya kasih. Banyak orang mandi janabah, Bapak Ibu sekalian. Dia mandi, tahu mandi janabah kan? Mandi junub, mandi wajib. Nah, dia mandi, setelah dia niat, air belum merata ke seluruh tubuhnya, dia udah sabunan. Harusnya kita harus ratakan dulu air ke seluruh tubuh. Air yang mutlak, bukan banyaknya tapi ratanya. Setelah diguyurkan ke tubuh, digosok seluruh tubuh dulu
maka mandinya tidak sah. Jika mandinya tidak sah, pasti sholatnya tidak sah. Kenapa? Syarat-syarat sholat haruslah dalam keadaan bersih, tidak berjanabah. Jadi Bapak Ibu, sebelum sabunan waktu mandi janabah, usahakan sudah benar-benar yakin air seluruh di dalam tubuh kita, di tubuh kita benar-benar terkena air mutlak tadi. Paham ya? Saya yakin banyak itu. Baru nawaitul husla li rabbil alamin. Bismillah. Perang. Ada orang mandi kayak berantem sama air. Keluar. Udah berantem sama air di mana tidak rata ke seluruh tubuhnya, langsung sabunan. Air yang bercampur itu bukan air mutlak, itu sudah masuk kepada air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Air yang suci dan mensucikan adalah air mutlak. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu. Intinya adalah perbaiki sholat, perbaiki mandi, perbaiki wudhu. Jika sudah wudhu benar, mandi benar, sholat benar, insya Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi berlaku buat kita. Tujuan Islam Mi'raj ini adalah Rasulullah SAW dinaikkan Allah ke langit untuk menjemput kewajiban sholat setelah turun ke bumi, dan sholat itu wajib kita lakukan, tidak ada tawar menawar. Bagaimana gerakannya? Shollu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, dengan mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam Islam Mi'raj pada hari ini dapat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Saya dan kita berdoa, pertama semoga Masjid Al-Muhajirin ini diberikan Allah kelapangan rezeki, yaitu ini masjid sebenarnya gede nih, masih besar ya ke sana ya, tinggal dibesarkan saja kapan-kapan. Tapi janganlah bicara itu kapasitas dulu, segini aja udah penuh, udah alhamdulillah sebenarnya. Kalaupun nanti sudah bertambah jamaahnya baru kita besarkan masjid. Bicara tentang membesarkan masjid. Sebentar lagi Ramadan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah umur kami, berkatilah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban ini nanti, dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa menyimak dan bisa mengamalkannya, apa yang disampaikan tentang masalah sholawat, masalah zikir, masalah baca yasin, baca Quran, dan terakhir kita semangati lagi untuk selalu memakmurkan masjid, itu banyak melaksanakan sholat di Masjid Al-Muhajirin. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu doa. Salam Pak Ustaz. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa kepada Allah, kita niatkan mari kita bacakan surah Fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului kita, wabil khusus kedua orang tua kita mungkin yang sudah mendahului kita, orang-orang yang kita cintai. Apalagi ini sebentar lagi bulan Ramadan masuk, kita berdoa semoga Allah lapangkan kubur mereka, Allah mudahkan, Allah ampunkan semua dosa dan kesalahannya, dan ditempatkan Allah di Raudhatul Riyadil Jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami ucapkan